Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Baby Manhwa. Terima kasih atas dukungan sahabat pendengar, dan Mamang mohon untuk bantuannya dengan memberi hype di video Mamang, terima kasih. Melanjutkan video sebelumnya, ternyata Zitian secara kebetulan bertemu leluhur Yan dan Suixin di tengah perjalanan. Zitian menyapa leluhur Yan di saat mereka sedang menuju ke kota Xiaoqi. Karena mendengar tujuannya adalah kota Xiaoqi, dan ingin berkunjung ke rumah senior Ye, maka Zitian memohon untuk ikut dengan alasan ingin mengunjunginya juga. Sedangkan Master Chang sangat kesal, meski dia sudah menyembunyikan sosok senior dari Zitian, namun pada akhirnya keberuntungan memihak Zitian. Lalu Master Chang mulai menyapa leluhur Yan yang ternyata mengenali sosok Ye Chengqing. Mereka sedikit mengobrol bertegur sapa, terlihat seperti teman lama, sampai keberadaan Zitian di sana bagaikan kambing conge. Namun sebenarnya Master Chang dan leluhur Yan sedang bersaing. Mereka memperebutkan bahwa diri mereka masing-masing, yang merasa paling diberkati oleh Ye Chengqing. Terlihat wajah dari kedua pihak sangat kesal, tampak tidak seakrab yang diperlihatkan sebelumnya. Suixin menenangkan kakek Yan agar tidak membuat keributan di wilayah Taixuan, namun leluhur Yan malah semakin menggila. Dia tidak takut meski berada di daerah kekuasaan Master Chang. Master Chang yang mendengar pembicaraan mereka sedikit tersinggung, dia pun mengusir leluhur Yan dengan alasan tuan tanah Taixuan, yang ditunjukkan kepada Ye Chengqing tidak menyambut keberadaan mereka. Sontak leluhur Yan begitu terkejut mendengar pengakuan Master Chang. Leluhur Yan sedikit mereda karena menghargai sosok Ye Chengqing. Untuk memastikan kebenarannya, leluhur Yan bertanya kepada Zitian. Dengan raut wajah yang ketakutan, Zitian mulai bercerita tentang insiden di saat Ye Chengqing melenyapkan iblis lonceng terkutuk saat hendak meratakan tanah suci Taixuan. Dan bahkan senior Ye sampai menggunakan teknik abadi untuk membantu sekte dan membangun kembali aula yang hancur. Sontak leluhur Yan semakin tercengang mendengar penjelasan Zitian, dan Master Chang tua bangka ini merasa dirinya paling memiliki sosok Ye Chengqing di pihaknya. Tiba-tiba saja sikap leluhur Yan langsung mendadak sopan dan ramah. Dia dengan lantang siap menjadikan tanah suci Taixuan sebagai sekte negara kerajaan Yan Agung. Zitian sampai tercengang tidak percaya dengan argumen yang disampaikan leluhur Yan, apalagi Master Chang ekspresinya sudah seperti labi-labi. Perkataan leluhur Yan tidak main-main, selama dia dibiarkan untuk ikut menemui Ye Chengqing. Master Chang pura-pura batuk kecil, "Baiklah, karena kamu begitu sangat tulus, sekarang ikutlah denganku." Master Chang dengan berlaga merasa paling berkuasa, hanya karena Ye Chengqing tinggal di kaki gunung Taixuan. Para master dari wilayah lain memuji Master Chang, namun dengan tatapan tajam dan sedikit menekan. Master berharga dari tanah suci Taixuan ini sebenarnya sangat populer. Sebelum mereka masuk ke dalam rumah Ye Chengqing, Master Chang mengingatkan agar jangan berbicara gegabah dan tidak sopan. Leluhur Yan dengan tegas tentu saja tidak akan mungkin bersikap seperti itu, namun dalam hati dia panik, karena belum pernah berinteraksi dengan makhluk tertinggi seperti senior Ye sebelumnya. Tidak berselang lama tiba-tiba Ye Chengqing keluar dari rumahnya, dan Suixin yang pertama melihat, dengan ekspresi yang nampak senang langsung menyapa. "Tuan Ye, aku di sini untuk menemuimu." Dan dia mengatakan itu sambil ngagabruk Ye Chengqing. Melihat kelakuan cucunya sontak membuat leluhur Yan sampai menganga. Baru saja dijelaskan oleh Master Chang agar bersikap sopan, Suixin sudah bikin ulah. Ye Chengqing merasa malu karena kejadian itu dilihat oleh para master di dekatnya. Dia pun langsung menahan Suixin yang begitu agresif. Ye Chengqing pun langsung menyuruh mereka semua untuk masuk ke dalam rumahnya, dengan ekspresi yang sangat shock melihat kelakuan Suixin, yang terus mepet Ye Chengqing kayak Elsie Hepap. Tidak berselang lama tiba-tiba Zitian terfokus pada suatu objek, rupanya dia sedang memperhatikan Huang yang terlihat menyeringai kepadanya. Sontak Zitian tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, bahkan leluhur Yan pun sampai dibuat panik adanya Kaisar Iblis di dalam rumah Ye Chengqing. Dengan sok paling paham Master Chang mentertawakan tingkah laku mereka, padahal dia pun pertama kali menginjakan kaki di rumah Ye Chengqing lebih parah noranya. Lanjut Master Chang menegaskan dengan sorot mata yang berapi-api, agar jangan beralasan jika dirinya tidak mengingatkan, bahwa Kaisar Iblis adalah anjing penjaga Master Ye. Suixin sangat merindukan Ye Chengqing, dia pun menanyakan apakah senior Ye merindukannya juga. Dengan memberi jawaban seperti terpaksa, Ye Chengqing mengatakan sepertinya aku juga begitu.
Namun dalam hati dia sangat kesal, karena Su Ixin tidak mau melepaskan tangannya. Lalu Su Ixin berbisik tentang memberitahukan dirinya kepada leluhur dan ayahnya. Ye Chengqing langsung suram, dia tidak apa-apa bila mereka memakan apapun di rumahnya, tapi jangan mengatakan apapun tentangnya sesuka hati. Ye Chengqing takut aibnya akan ketahuan, karena dirinya tidak memiliki akar spiritual. Leluhur memperhatikan Ye Chengqing dengan Su Ixin yang nampak sangat rukun, namun Ye Chengqing menyangkalnya, dia tahu maksud leluhur yang mengatakan itu, untuk menggiring mereka ke hubungan lebih serius. Ye Chengqing mempersilahkan semua tamunya untuk duduk terlebih dahulu, tiba-tiba datang Sisan melompat ke atas meja, sontak membuat para master terkejut. Terasa aura iblis yang terpancar dari Sisan sangat menakutkan, meski kultivasinya hanya di alam Raja Iblis, tapi aura iblisnya telah mencapai tingkat Kaisar Iblis. Sisan memandangi Su Ixin, membuatnya kebingungan dengan apa yang sedang dilihatnya. Tiba-tiba Sisan merubah wujudnya, yang hanya ditunjukkan kepada Su Ixin saja. Sisan mengatakan bahwa Tuan Ye tidak menyukainya, sehingga membuat Su Ixin sangat kesal. Su Ixin mengomeli Sisan agar jangan berpikir bisa melakukan apapun kepada senior Ye, hanya karena merasa sedikit lebih cantik. Lalu Ye Chengqing menyuguhi para master dengan secangkir teh hangat. Bagi Zitian dan leluhur Yan itu sangat tidak terduga, namun Master Chang yang sudah tahu dia biasa saja, hanya merasa bahwa teh yang sekarang jauh lebih kuat dari yang sebelumnya pernah dia minum. Leluhur Yan tentu saja sangat menikmati teh pencerahan itu, karena sangat cocok bagi para kultivator seperti mereka. Dalam hati leluhur Yan berharap semoga senior Ye dan cucunya itu bisa menjadi pasangan Dao, bukankah kekaisaran Deyanku akan menikmati kedamaian yang abadi. Mulai ke intinya saja, Ye Chengqing menanyakan maksud kedatangan para aki-aki ini ke rumahnya. Yang pertama adalah Master Chang, dia mengatakan bahwa dirinya memiliki kuas kuno. Karena sebelumnya dia tidak membawa hadiah apapun, maka hari ini Master Chang ingin memberikan kuas tersebut kepada senior Ye. Master Chang mempersembahkan hadiah ini secara khusus, senior Ye tidak perlu sungkan terima saja. Ye Chengqing langsung membuka kotak tersebut, dia nampak sangat kagum dengan hadiahnya. Ye Chengqing menyukai kuas yang terlihat sangat klasik, tidak lupa Ye Chengqing berterima kasih atas hadiahnya. Membuat Master Chang sangat tersanjung, tidak apa-apa senior, yang aku berikan juga bukan apa-apa dibandingkan kebaikan Anda. Zitian sangat kesal, seandainya dia tahu kalau senior Ye menyukai harta-harta kuno itu, dia tidak akan pernah menggunakannya sebagai taruhan. Zitian tidak mau kalah, dia juga hendak mengambil sesuatu dari balik pakaiannya. Sambil memperkenalkan diri Zitian dengan sopan dan ramah memberikan sebuah kotak merah, membuat Ye Chengqing merasa malu untuk menerima hadiah darinya. Dengan terpaksa Ye Chengqing mengambil hadiah itu, baru diintip sedikit, terlihat kotak langsung memancarkan cahaya emas. Ternyata hadiah yang diberikan Zitian merupakan tongkat tinta, membuat Ye Chengqing menyukainya. Sambil tersenyum Ye Chengqing sangat berterima kasih atas hadiahnya, dia juga akan memberi mereka sesuatu untuk membalas kebaikannya. Ye Chengqing langsung menanyakan Zitian, untuk mengatakan lukisan atau kaligrafi apa yang diinginkan. Dengan tampak bersemangat, Zitian sampai menunjukkan sorot mata yang berbinar-binar. Zitian langsung mengatakan ingin kaligrafi yang berhubungan dengan pedang. Dia meminta karya seni tersebut karena melihat Xing Yue yang telah menerobos ke alam jiwa baru lahir, dan berencana untuk memberikan kepada Senzi. Ye Chengqing tidak mempermasalahkan, dan akan dia kerjakan secepat mungkin. Ye Chengqing mulai berjalan menuju meja kerjanya, namun ternyata kertasnya habis dan bahkan tidak ada stok lagi. Ye Chengqing pun meminta mereka untuk menunggu, sementara dirinya akan pergi membeli kertas keluar. Tiba-tiba Su Ixin menghampiri Ye Chengqing. Agar tidak perlu khawatir masalah kertasnya, Su Ixin langsung mengeluarkan banyak kertas dari cincin penyimpanan. Dan Ye Chengqing merasa terbantu, maka dia pun berterima kasih kepada Su Ixin sambil menjabat tangannya. Karena kertas tersebut cukup mahal, makanya Ye Chengqing sangat senang diberi begitu banyak, sehingga dia bisa lebih menghemat uang. Bahkan Su Ixin memberikan cincin penyimpanannya kepada Ye Chengqing, dan di dalam begitu banyak harta penting lainnya di sana. Melihat ekspresi Ye Chengqing yang sangat senang atas hadiah dari Su Ixin, membuat Master Chang dan Zitian kebingungan, padahal hanya kertas namun senior Ye begitu senang, apa mungkin senior sedang mengajarkan kita, agar tidak sombong dengan apa yang kita punya.
Meski dia adalah seorang ahli di ranah yang tidak kami ketahui, tapi beliau begitu rendah hati, bahkan mau memberi bimbingan terhadap kami yang baru menemuinya. Singkat cerita, Ye Chengqing mulai menyiapkan peralatannya, untuk mulai membuat kaligrafinya. Dia langsung menggunakan kuas yang diberikan oleh Master Chang. Sementara Zitian memperhatikan dari samping, sambil memikirkan entah keberuntungan apa yang akan dia dapatkan dari senior Ye. Ye Chengqing pun mulai membuat sesuatu. Tiba-tiba di setiap goresan menimbulkan aura emas yang terpancar. Ye Chengqing begitu menghayati ketika sedang membuat karya seninya, sambil menggumamkan syair yang dia sematkan di kaligrafi, sampai apa yang dia tulis, membentuk setiap objek yang dia kehendaki. Tiba-tiba ribuan pedang berterbangan, langsung mengelilingi Ye Chengqing yang memancarkan aura dao tertinggi. Zitian sampai ternganga melihat niat pedang yang baru pertama kali dia lihat. Zitian benar-benar dapat merasakan, begitu banyaknya kebenaran sword dao yang mendalam. Di saat Ye Chengqing hampir menyelesaikan pekerjaannya, niat pedang semakin membesar memancarkan tekanan yang sangat kuat. Dan tiba-tiba saja pedang cahaya menyerang Zitian, lalu menarik jiwanya Zitian ke alam niat pedang. Dia menjadi target untuk menerima pencerahan dari niat pedang. Dan tubuhnya tidak kuat untuk menahan tekanan yang semakin lama semakin kuat. Zitian tidak menyangka, semua usahanya selama berkultivasi bertahun-tahun, tidak ada artinya di hadapan Ye Chengqing, bahkan dirinya merasa bagaikan seorang bayi. Master Chang menyadari bahwa Zitian tidak akan kuat menangani tekanan dao Ye Chengqing, maka dia pun membantu Zitian untuk menarik kembali jiwa yang ditarik paksa, untuk menyadarkan tubuh fisiknya. Hanya untuk menangani tekanan energi niat pedang dari Ye Chengqing, Master Chang sampai mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dia mencoba menekan balik energi dao yang mulai menggerogoti tubuh Zitian. Kemudian Master Chang membobol paksa, untuk bisa berkomunikasi dengan jiwa Zitian yang terperangkap. Zitian akhirnya mendengar suara yang memanggilnya agar untuk bangun. Zitian memperhatikan ke sudut di mana sumber suara memanggilnya, dan terlihat sebuah cahaya, yang merupakan arah untuk keluar dari alam niat pedang. Akhirnya Zitian tersadar dan langsung tertegun. Dia bersyukur bisa keluar dari sana, kalau tidak pasti akan lenyap. Zitian tidak lupa berterima kasih kepada Master Chang atas bantuannya. Dan Ye Chengqing pun telah menyelesaikan kaligrafinya. Kemudian Ye Chengqing meminta pendapat para master bagaimana mengenai karya seninya yang khusus untuk Zitian. Ketiga master itu memperhatikan kaligrafi dengan mata yang membelalak. Master Chang merasakan kedamaian yang tidak pernah dia rasakan. Dan Zitian memperhatikan setiap karakternya mengandung dao pedang, ketika setiap karakter digabungkan membentuk makna sejati lainnya. Suixin yang tidak tahu apa-apa menanyakan apa yang dimaksud dengan perkataannya. Zitian pun menjelaskan bahwa itu seperti gunung yang berjajar, dan ada satu puncak yang menjulang tinggi dan megah. Bahkan setiap puncaknya yang memiliki pemandangan luar biasa yang berbeda-beda. Akhirnya Suixin mengerti setelah mendengar penjelasan Zitian. Namun Zitian merasakan bahwa misteri kaligrafi senior Ye, jauh melampaui apa yang dia imajinasikan, yang dia pahami hanyalah sebagian kecilnya saja. Lanjut Zitian menanyakan apakah kaligrafi ini diberikan kepadanya. Ye Chengqing tentu saja memberikan itu, sebagai kebaikan Zitian atas hadiahnya. Tiba-tiba saja Zitian langsung berlutut sambil menangis terharu, dan berterima kasih atas kemurahan Ye Chengqing membalas pemberiannya yang tidak seberapa itu. Sikap Zitian membuat Ye Chengqing terkejut, yang menurutnya hadiah yang Zitian berikan, jauh lebih bagus dengan kaligrafi yang dia buat. Ye Chengqing menyuruh Zitian agar tidak perlu sampai berlutut begitu, hanya karena sebuah kaligrafi biasa saja. Leluhur Yan membahas kebaikan Master Chang yang mau membantu Zitian, dan Master Chang mengatakan bahwa kedatangannya tidak ingin membuat malu di hadapan senior Ye. Lanjut Ye Chengqing mengatakan bahwa pertemuan ini sangat jarang bagi mereka. Dia pun akan memasakkan makanan untuk menjamu para master, dengan hidangan hotpot harimau hitam. Suixin sangat bersemangat bila menyangkut masalah perut, sedangkan para master sangat terkejut, mendengar menu yang akan disantapnya. Singkat cerita Ye Chengqing sudah menyajikan macam-macam makanan yang berbahan dasar dari daging harimau hitam, dan ada beberapa seafood atau sayuran sebagai pelengkap. Ye Chengqing mempersilahkan mereka untuk mulai menikmati makanannya tanpa ragu. Sebelum mulai memakannya, mereka memperhatikan setiap hidangan mengandung kekuatan yang sangat besar. Leluhur Yan mengetahui beberapa hari lalu bahwa Mingjue telah menerobos dunia manusia,
dan dikabarkan dia menghilang sampai sekarang. Apa mungkin ini adalah dagingnya yang telah senior Ye Sayat menjadi bahan makanannya? Zitian membenarkan apa yang disampaikan leluhur Yan, mereka nampak ragu untuk menyantap makanannya, karena terpancar energi yang sangat menakutkan di setiap hidangan. Leluhur Ye dengan serius mengatakan, bagaimana bisa hanya untuk makan hotpot saja, senior Ye membunuh Raja Iblis Harimau Hitam. Di mata senior Ye iblis yang sudah mencapai alam kaisar iblis, tidak berbeda dengan binatang buas yang belum membentuk manusia. Suixin hendak mengambil daging harimau hitam, namun dihentikan niatnya oleh leluhur Yan, karena dia tidak akan sanggup menahan energi kuat dari makanan tersebut. Padahal Suixin sangat ingin sekali mencicipinya. Tiba-tiba Ye Chengqing mengajak Suixin untuk mulai menikmati daging harimau hitamnya. Suixin pun menolak dengan alasan sedang berpuasa memakan daging karena ingin diet. Ye Chengqing nampak kecewa hidangan utamanya tidak ada satu pun yang dimakan oleh mereka, Suixin hanya makan seafood dan lain-lainnya saja. Maka Ye Chengqing menawarkan daging harimau agar dicicipi oleh para master, mau tidak mau ketiga master mulai memakan daging tersebut. Ternyata ini tidak semenakutkan yang kita kira, bahkan terasa hangat dan nyaman. Tidak berselang lama, mereka merasakan sesuatu energi yang mengalir di dalam tubuhnya tidak beres. Rubuh terasa panas seperti api berkobar membakar dari dalam. Ye Chengqing memperhatikan para master berekspresi yang tidak biasa, masing-masing tubuh mereka menjadi merah. Master Chang sudah tidak bisa menahan energi yang membakar, dia meminta izin untuk ke toilet sebentar. Tiba-tiba yang lainnya juga ikut permisi, dengan alasan yang sama seperti yang dikatakan oleh Master Chang. Ye Chengqing kebingungan, mengapa setelah 2 gigitan para master ini lari ke kamar mandi. Ye Chengqing menduga mungkin dagingnya yang sudah expire, padahal dia menggunakan artefak yang dinginnya sangat luar biasa, bahkan kultivator di level Master Chang saja tidak sanggup untuk menyentuhnya secara langsung. Pindah ke pegunungan di dekat kota Xiaoqi. Master Chang dan yang lainnya melarikan diri ke gunung tersebut, mereka berlarian sudah tidak sanggup menahan energi dari daging harimau hitam, meski sudah mencapai alam pembentukan jiwa. Untuk menangani energi liar tersebut, para master menggabungkan kekuatan, agar dapat menghilangkan efek samping yang semakin terasa panas. Terlihat dari kejauhan aura spiritual yang membentuk sebuah pedang raksasa muncul, dan singkat cerita, ketiga master itu berhasil menyetabilkan energi harimau hitam, meski semua kekuatannya terkuras habis sampai begitu kelelahan. Master Chang memang membutuhkan energi besar, namun kali ini jika harus menahan energi harimau hitam, mereka tidak sanggup untuk menampungnya. Padahal itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasinya, hanya saja tubuh fisiknya yang tidak cukup mumpuni. Pindah ke situasi Ye Chengqing dan Suixin yang masih menyantap makanannya. Suixin menanyakan sudah berapa lama senior Ye tinggal di kota Xiaoqi. Ye Chengqing mengira-ngira mungkin kurang lebih sekitar 5 tahunan. Suixin dengan penasaran bertanya, apakah senior Ye tidak ada niatan untuk berpergian keluar kota, melihat dunia luar. Ye Chengqing memang ingin melihat dunia luar, namun dia beralasan tidak punya kesempatan. Padahal dia takut bahaya dari para ras demon atau iblis menyerang, karena dirinya tidak memiliki kekuatan. Dulu Ye Chengqing pernah pergi ke tengah hutan, dia merasa ketakutan karena banyak pasang mata yang memperhatikan. Ye Chengqing merasa itu terlalu membahayakan dirinya jika sampai berpergian lagi, namun kebenarannya justru di saat Ye Chengqing melintas, semua monster dan iblis sangat ketakutan adanya Ye Chengqing di sana. Yang justru memancarkan aura buas adalah dirinya sendiri, bukan para monster penghuni hutan. Ye Chengqing menghela napas panjang, sangat sulit jika harus keluar kota Xiaoqi. Suixin mendengar pernyataan Ye Chengqing salah paham, dia menduga jika sampai senior Ye pergi, maka akan menimbulkan kehancuran bagi dunia. Karena peduli kepada rakyat kecil, mungkin senior Ye tidak bisa dengan mudah meninggalkan tempat ini. Ye Chengqing menanyakan kepada Suixin, apakah di perjalanan menuju ke sini mengalami bahaya? Tidak, karena ada kakek dan juga membawa beberapa penjaga bersama kami kali ini. Lagi pula kota Xiaoqi tidak terlalu jauh dari kota Qinghe. Setelah kami sampai di kota Qinghe, kami tinggal menggunakan susunan teleportasi untuk mencapai ibu kota Kekaisaran Deyan. Sontak Ye Chengqing terkejut, dia menanyakan bagaimana cara kerjanya. Suixin menjelaskan bahwa susunan teleportasi mempersingkat perjalanan mereka.
Ye Chengqing lanjut menanyakan apakah di Kekaisaran Deyan ada budaya menghargai karya seni. Suixin mengiyakan apa yang Ye Chengqing katakan, bahkan di sana ada beberapa akademi dan banyak para master sastra. Mereka semua merupakan orang yang berpengalaman dalam bidang seni, secara alami penikmat kaligrafi, lukisan dan seni lainnya. Ye Chengqing menduga sepertinya keluarga Suixin sangat kuat, dan lingkungan Deyan juga sangat bagus. Suixin bertanya apakah Tuan Ye belum pernah ke ibu kota Kekaisaran. Maka Suixin mengajak Ye Chengqing untuk ikut rombongannya menuju ibu kota Kekaisaran. Sontak Ye Chengqing merasa tertarik, mendengar tawaran dari Suixin. Karena Nona Yan telah mengundang saya, akan sangat kasar jika menolaknya. Suixin langsung bersemangat mendengar jawaban Ye Chengqing yang bersedia ikut. Dan Ye Chengqing ingin memulai perjalanannya besok pagi. Tidak berselang lama terdengar teriakan dari arah luar, yang merupakan kembalinya leluhur Yan. Ye Chengqing menanyakan kemana yang lainnya, mengapa Anda ditinggal sendiri? Leluhur Yan menyampaikan pesan dari mereka, karena telah memberikan hadiahnya, dan tidak ingin mengganggu senior Ye hari ini. Padahal yang terjadi, meski mereka telah meningkatkan kultivasinya, namun meridiannya rusak jadi tidak berani kembali. Tiba-tiba Suixin memberitahukan, bahwa Ye Chengqing akan ikut dengannya, menuju ke Kekaisaran Deyan. Sontak leluhur Yan langsung terkejut saking senangnya, dia memang menantikan hari di mana sang ahli mengunjungi Kekaisaran. Leluhur Yan langsung berlutut, karena kedatangan senior Ye, merupakan penghormatan yang sangat besar bagi seluruh rakyat Deyan. Ye Chengqing pun sangat bersemangat, akhirnya dia bisa berpergian melihat dunia luar. Singkat cerita malam pun tiba, leluhur yang mengeluarkan sebuah token dari balik bajunya. Dia memvideo call Kaisar Deyan, yang sudah menunggu kabar darinya sejak lama. Leluhur Yan memberitahukan Kaisar, bahwa senior Ye akan datang berkunjung ke ibu kota. Kaisar sangat terkejut, saking senangnya mendengar kabar tersebut. Lanjut leluhur Yan mengingatkan satu hal, agar Kaisar merenovasi dan memperluas ukuran semua toko, yang berkaitan dengan seni. Kaisar Deyan tidak mengetahui kalau Ye Chengqing sangat menyukai karya seni, dia menanyakan mengapa harus begitu. Leluhur memberitahukan bahwa senior Ye penikmat kaligrafi dan lukisan, dan kita harus membuat senior Ye merasa nyaman. Lanjut leluhur menegaskan, jika sampai Kaisar mengabaikan perintah ini, dia menyuruh agar Kaisar Deyan turun dari jabatannya. Sedangkan di sisi lain Ye Chengqing sibuk memperhatikan cincin penyimpanan, meski itu sudah menjadi miliknya, Ye Chengqing tidak tahu cara menggunakannya. Ye Chengqing menduga, apa mungkin harus meneteskan dulu darahnya, agar cincin itu bekerja sesuai keinginan. Ye Chengqing pun menggigit telunjuknya, kemudian dia teteskan ke cincin penyimpanan. Tiba-tiba saja cincin langsung bereaksi memancarkan cahaya yang begitu menyilaukan. Jiwa Ye Chengqing ditarik ke dalam cincin, terlihat tubuhnya diselimuti aura biru yang membentuk seekor naga. Ye Chengqing baru merasakan, betapa luar biasanya sensasi seperti itu, dia nampak sangat bahagia. Nantikan petualangan pertama Ye Chengqing di ibu kota Deyan, dan video pun bersambung.